Halo anak-anak, apa kabar semuanya? Semoga anak-anak dalam keadaan sehat ya. Hari ini bersama Mr. Paul, kita akan belajar tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 1, keberagaman budaya bangsaku. Pembelajaran 1. Tujuan pembelajaran yang pertama, dengan kegiatan mengamati keberagaman budaya, siswa mampu mengidentifikasi dan menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung. Kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa mampu menulis dan menyebutkan keragaman budaya, etnis, dan agama dari teman-teman di kelas sebagai identitas bangsa Indonesia. Ketiga, setelah mengamati, siswa mampu menjelaskan cara menghasilkan bunyi dari beragam alat musik dengan benar. Tahukah anak-anak bahwa bangsa Indonesia adalah negara yang sangat kaya, terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia memiliki ribuan pulau, baik pulau besar maupun pulau-pulau kecil. Setiap pulau di Indonesia dihuni oleh suku bangsa tertentu dengan budaya tertentu pula. Tidak heran jika di Indonesia terdapat banyak suku bangsa dengan berbagai budayanya. Ada pakaian, tarian, alat musik, lagu daerah. Ada pula makanan khas daerah, senjata tradisional, dan rumah adat. Nah, itu semua adalah keragaman budaya Indonesia. Wah, banyak ya keragaman bangsa Indonesia. Sekarang, Mr. Paul mau bertanya. Suku bangsa apa saja yang tinggal di daerah anak-anak? Yang kedua, budaya apa saja yang ada di daerah anak-anak? Nah, silakan cari tahu bersama orang tua di rumah ya. Mari kita lihat beberapa suku dan budaya yang ada di Indonesia. Mr. Paul ada contoh Provinsi Aceh, Sumatera Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Silakan anak-anak membacanya ya. Nah, berbagai keragaman budaya tersebut dapat kita saksikan dalam acara Pawai Budaya. Apa itu pawai budaya? Pawai budaya yaitu pertunjukan kebudayaan-kebudayaan dari berbagai provinsi di Indonesia. Oh iya, bicara tentang pawai budaya, berikut ini ada teks tentang pawai budaya. Di buku tema anak-anak juga ada ya, lihat halaman 6. Tetapi di sini kita akan membahas satu paragraf. Ayo semua kita simak. Pawai budaya. Pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Pawai ini selalu menampilkan keragaman budaya Indonesia. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Tahun ini, mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai. Dalam paragraf tersebut terdapat gagasan pokok dan gagasan pendukung. Artinya, dalam sebuah bacaan atau teks terdiri atas beberapa paragraf. Paragraf merupakan kumpulan dari beberapa kalimat, dan paragraf tersebut terdiri atas gagasan pokok dan gagasan pendukung. Gagasan pokok adalah ide utama yang dibahas dalam satu bacaan. Gagasan pokok terdiri atas kalimat utama atau pokok paragraf. Gagasan pokok biasanya satu gagasan dalam satu paragraf. Gagasan pokok dapat diletakkan di awal, di akhir, atau di awal dan akhir paragraf. Gagasan pokok dalam sebuah paragraf terdapat dalam kalimat utama. Gagasan pokok diperjelas oleh gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Gagasan pendukung adalah uraian atau tambahan informasi untuk gagasan pokok. Gagasan pendukung biasanya lebih dari satu kalimat dalam satu paragraf. Baiklah, mari sekarang kita cermati kalimat demi kalimat yang terdapat dalam paragraf tersebut. Setelah kita pahami dan cermati kalimat demi kalimat paragraf tersebut, maka yang menjadi gagasan pokok adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Mengapa kalimat tersebut menjadi gagasan pokok? Karena itulah hal yang penting, hal utama atau pokok yang dibicarakan dalam paragraf tersebut. Mari kita teliti kalimat-kalimat berikutnya. Pawai ini selalu menyampaikan keragaman budaya Indonesia. Kalimat ini menjelaskan gagasan pokok, yaitu pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan. Maka kalimat ini disebut gagasan pendukung. Udin dan teman-teman tidak pernah bosan menanti rombongan pawai lewat. Ini juga kalimat pendukung. Tahun ini mereka datang ke alun-alun untuk melihat pawai tersebut. Sudah jelas, ini juga kalimat pendukung atau gagasan pendukungnya. Jadi,
Pada paragraf ini, gagasan pokok adalah pawai budaya sangat menarik bagi warga Kampung Babakan, dan kalimat-kalimat lainnya merupakan gagasan pendukung. Baik, sekarang anak-anak perhatikan buku tematik halaman 7. Pada bacaan tersebut, dijumpai beberapa jenis alat musik. Cara memainkan alat musik tersebut berbeda-beda. Kecapi yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara dipetik. Angklung yang berasal dari Jawa Barat dimainkan dengan cara digoyangkan. Saluang yang berasal dari Sumatera Barat dimainkan dengan cara ditiup. Gendang yang berasal dari Jawa Barat dan tifa dari Papua dimainkan dengan cara dipukul. Bunyi yang dihasilkan berasal dari benda yang bergetar dalam alat musik tersebut, lalu ditangkap oleh telinga sehingga kita dapat mendengarnya. Ada 3 syarat agar bunyi dapat didengar, yaitu ada sumber bunyi, media perantara, dan pendengar. Sumber tenaga untuk menggetarkan bunyi berasal dari berbagai jenis, seperti tenaga manusia, listrik, angin, air, dan uap. Banyak getaran yang terjadi dalam 1 detik disebut frekuensi. Kuat lemah bunyi dipengaruhi oleh besar kecilnya simpangan getaran. Besar kecilnya simpangan getaran disebut amplitudo. Untuk tugas di rumah, silakan anak-anak mengerjakan tugas atau kegiatan yang ada di buku tematik. Kerjakan tugas di kegiatan 2 halaman 6 dan kegiatan 2 halaman 7. Untuk tugas anak-anak dibuat pada buku tugas dan dikumpul di classroom. Tetap semangat belajar ya anak-anak, dan kita akan bertemu kembali dalam pelajaran berikutnya. Terima kasih.